pernah kau tinggalkanku. Saat diriku rapuh, tak pernah kau tinggalkanku. Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Pro1. Ya, baik, selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa kembali di Dialog Ruang Komunitas malam ini ya. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, mungkin Anda sudah melihat media sosial RRI Takengon. Malam ini kita di Ruang Komunitas bersama salah satu yang sebelumnya juga udah pernah Anda lihat barangkali atau sering bergabung di RRI Takengon, yaitu ada Bang Yusradi Usman Al-Gayuni, diaspora Indonesia di Inggris. Jadi dialog kita tentang World Gayonese Community, komunitas diaspora Gayo di luar negeri ya. Untuk Anda bisa gabung di YouTube kami di RRI Takengon Channel ya, karena ini juga lakukan secara live malam ini di RRI Takengon Channel. Jadi buat Anda bisa bergabung di sana langsung untuk menyaksikan seperti apa obrolan kami bersama narasumber malam ini ya. Kemudian bisa juga kalau mau telepon di 0821 6585 4676. Kami sapa dulu nih, ada Bang Yusradi Usman Al-Gayuni. Assalamualaikum, selamat malam Bang Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yu. Iya, apa kabar Bang Yus? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersama Ayu di selamat Hari Raya ya buat pendengar di Takengon terutama dan sekitarnya. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, dan taqabbalallahu minna wa minkum. Baik, meskipun sudah berlalu beberapa hari masih ada ya Bang ya rasanya ya Lebaran ini. Iya, masih sawah. Di sana boleh cerita sedikit gimana Lebarannya kemarin Bang di Inggris? Kami sholatnya di masjid terdekat. Jadi di daerah kami ini namanya Sutton. Sutton ini zona 5 dari 9 zona di London. Jadi Sutton CM itu ada 9 titik dan beberapa kali pelaksanaan sholatnya. Maksudnya tahap 1, 2, 3 karena jamaahnya banyak. Di masjid dekat tempat tinggal kami ini sendiri diperkirakan 3.000-an jamaah ya. Karena nggak menampung makanya beberapa kali total di Sutton sama di CM ini sekitar 20-an ribu. 20.000 jamaah. Ada juga sebetulnya di Masjid Indonesia di Nesden, kami ini juga menyelenggarakan sholat Id, cuma karena dari kami ini jauh, jadi kami memilih sholatnya di Sutton. Terlebih posisinya 10 hari terakhir, pas puasa itu kami kurang sehat, karena menyesuaikan dengan cuaca di sini dan perlu istirahat lebih ya karena kan kita ekstra pas puasa. Ya, durasi puasanya di sana lebih panjang atau gimana nih Bang Yus? Lebih panjang. Lebih panjang. Jadi awal-awal 13, di akhir itu 15. Wow, luar biasa. Ya, jadi waktu sholatnya pun di akhir itu setengah 10. Setengah 10 isanya. Jadi kalau misalnya 23 rakaat, 10 plus witir di rumah itu 1 jam ya di sini. Kalau misalnya 23 rakaat bisa 2 sampai 2,5 jam. Oke. Bacaan suratnya panjang-panjang. Alhamdulillah. Bisa 1 sampai 2 juz satu malam itu yuk. Ya. Itu yang bacakan langsung imam salat gitu. Iya, imam sholat. Imam sholat kami ini dari Palestina asalnya. Luar biasa. Sama di Turki. Jadi tahun ini berbeda sangat budayanya yang dirasakan mulai dari Lebaran puasanya ini jauh beda dengan di Gayo gitu ya Bang ya. Iya, dengan di Gayo dengan beberapa daerah Indonesia yang saya sempat merantau dan tinggal. Jadi terasa lebih khusyuk sih di sini. Alhamdulillah. Lebih khusyuk dan
walaupun itu lama panjang, tapi kita itu nggak capek karena di sini dingin ya. Iya. Di sana lagi dingin ya Bang ya sekarang ya. Sebelumnya kita sebulan 2 bulan lalu lah pernah ngobrol juga ini di by Zoom juga kita. Itu cuaca dingin juga kan waktu itu? Ya, sekarang lagi musim semi, mau ke musim panas. Pun musim semi cuacanya hari ini 12 derajat. Waktu pas awal-awal itu sempat 20-an karena mulai hangat ke musim panas. Oke, itu Nah, syukur ya puasanya di musim semi. Kami kan nyampe hari itu akhir musim gugur ya, terus masuk musim dingin, sekarang semi, mau ke panas. Kalau misalnya ke musim panas puasanya itu lebih panjang lagi. Puasanya. Oke. Itu nambah lagi sampai ke 15 jam gitu ya? Iya, nambah lagi. Bisa ke 17 lah. Mendekati 20. Ya, jadi alhamdulillah untuk tahun ini sudah dilewati semua ya Bang Yus. Semuanya sehat. Tinggal 1 musim lagi, baru lengkap 4 musim. Alhamdulillah sehat. Sekali lagi musim apa di salju? Musim semi. Oh semi ya. Kalau semi ini yang suasananya ini agak apa ya? Agak hijau-hijau gitu ya Bang ya? Iya. Gitu ya. Jadi banyak bunga, makin hijau. Benar. Nah, baru nanti nyambung ke panas, jadi panas di pohon itu banyak berteduh kan. Alhamdulillah. Aduh luar biasa. Kapan nih? Tadinya gugur, nah ini setelah panas kan gugur. Guguran. Nanti kayu-kayu itu kayak mati, gitu ya, tambah udah mati kedinginan dia masuk dingin. Nah baru semi keluar bunganya dan baru panas. Nah ini nunggu ke musim semi nggak lama lagi berarti Bang Yus ya? Ke musim panas. Ke musim panas. Oh ini panas dulu tadi ya? Nah setelahnya baru kami nyampe gugur, kemudian masuk musim dingin. Sekarang ini ke panas. Oke, luar biasa. Yang penting sehat-sehat Bang Yus dan keluarga semua di sana ya. Saya juga teman-teman RRI dan amin. Kita saling mendoakan. Oke Bang, terkait ini World Gayonese Community, komunitas diaspora Gayo luar negeri saat ini di sana seperti apa? Di mana tadi di Salton ya Bang ya? Ya. Jadi kami itu nyampe itu tanggal 16 November 2023. Setelah 4 bulan di sini kan banyak orang kita di Indonesia termasuk dari Tanah Tembuni yang nanya, ada nggak orang Gayo di Inggris, di Eropa, ada nggak gitu kan. Nah terus kalau misalnya sekolah beasiswa S1 sampai S3 di sana bagaimana peluangnya, ada nggak kemungkinan orang ya adik-adik kita yang magang kemari, urusan pekerjaan bagaimana, perluasan peluang kopi Gayo bagaimana gitu kan. Jadi 4 bulan awal itu banyak pertanyaan seperti itu. Nah kemudian masuk 5 bulan tanggal 20 Maret yang lalu. Nah saya berinisiatif ya kalau gitu dibikin aja grup WA. Jadi namanya World Gayonese Community, komunitas diaspora atau perantau Gayo yang ada di luar negeri. Jadi selama sebulan sengaja ini nggak dipublish, disosialisasikan dulu. Sebelum acara RRI tadi pagi itu sudah 27 negara. Sudah 27 negara yang teridentifikasi ya masuk ke grup itu. Dan saya yakin you dan pendengar RRI ini akan terus bertambah. Yang tujuan dari grup ini sebenarnya sederhana. Bagaimana kita bisa saling mengenal. Nah, kemudian paling enggak kalau misalnya dalam satu negara seperti di Inggris ini ada orang kita Gayo 15-16 orang. Kalau memungkinkan ketemuan untuk silaturahim lebih lanjut. Dan paling enggak kita bisa saling bantu. Itu pun minimal informasi. Nah, jadi dari sini ke Indonesia bisa diteruskan informasi. Barangkali ada orang kita atau dari Tanah Tembuni, dari Indonesia umumnya yang mau keluar negeri, paling tidak kita bisa ngasih tahu nih ada nih di Eropa, ada nih di Asia, di Amerika, di benua yang lain orang kita. Nah sehingga bisa terhubung. Ya paling minimal sekali itu tadi kita bisa saling bantu informasi. Nah, kemudian mengenai peluang beasiswa, mengenai peluang magang dan yang lain-lain, itu minimal informasi. Kita nggak muluk-muluk mengkaji bagaimana nih kontribusi orang kita yang ada di luar negeri untuk Tanah Tembuni, karena
itu kuncinya ya balik lagi pemegang kebijakan di tanah kebumi. Oke. Kalau misalnya partisipatif dalam arti melibatkan semua potensi ini, tentu ini bisa didorong banyak peluang ke daerah kita untuk kemajuan daerah kita begitu. Jadi kuncinya saya lihat lebih di pemegang kebijakan yang ada di daerah saja, dalam hal ini pemerintah daerah. Oke. Nah, jadi komunitas World Geodesy Community ini bisa dikatakan masih baru sekali ya, Bang Yus ya? Iya, masih baru sekali, masih sebulan 1 minggu lah. Sebulan 1 minggu. Sebelumnya pencetus utama siapa nih, Bang Yus atau kawan-kawan yang lain? Saya kan ada sepemikirnya itu tadi. Ya, jadi banyak yang nanya biar sekaligus dijawab begitu kan. Ada misalnya peluang kerjaan seperti kemarin anggota komunitas tadi di Kuwait menginformasikan ada peluang penerimaan di rumah sakit tenaga kesehatan di Kuwait 1.000 orang. Nah, ini kan bisa membantu teman-teman di Indonesia begitu ya. Dan waktu pas halal bihalal tanggal 21 Maret yang lalu, setelah sebulan komunitas ini, ada beberapa negara yang tidak semua negara karena kesibukan perbedaan waktu dan kegiatan yang lain. Jadi semua alhamdulillah mengapresiasi grup ini. Mereka sebelumnya hanya tahunya diaspora Indonesia, diaspora Aceh dalam konteks Aceh begitu kan. Dan ada yang berharap informasi pekerjaan juga bisa saling meng-share, nah sehingga bisa saling bantu dan untuk membantu adik-adik kita terutama. Dan menarik waktu itu pendengar RRI di Takeon dan sekitarnya, ada adik kita yang kuliah biaya mandiri di Turki. Jadi dia menyampaikan bahwa biaya mandiri di Turki itu jauh lebih murah dibandingkan kuliah di Indonesia. Jadi kira-kira secara hitungan rupiah dengan 3 juta per bulan itu udah cukup. Dan bahkan di Mesir S2 itu gratis. S2 gratis. Kalaupun mandiri itu secara hitung-hitungan untuk biaya hidup segala macam itu 1 juta udah cukup. 1 juta udah cukup. Dan ada 3 peluang beasiswa di Mesir itu. Dari Al-Azhar, dari Badan Wakaf, dan dari pemerintah Mesirnya sendiri. Nah, ini informasi-informasi ini menurut saya penting. Dan penting untuk diketahui warga kita di Gayo terutama ya. Sehingga ya itu tadi bisa membantu. Gitu. Jadi informasi inilah nantinya yang paling utama kita share di komunitas-komunitas yang sudah terbentuk tadi ya, Bang Yus ya. Iya. Harapannya seperti itu karena kan sebetulnya berbicara orang Gayo yang merantau kuliah dalam rangka sekolah kah, traveling kemudian ya, dan ada yang dinas, ada yang kemudian menetap permanen residen di sini. Ini kan sudah mulai dari zaman Soekarno sebetulnya. Sudah dari zaman Soekarno. Ada yang bahkan nggak bisa balik waktu itu karena kebijakan politik peralihan dari Soekarno ke Soeharto, udah lama ke Orde Baru, dan itu ada yang menetap di Eropa Tengah, Timur begitu kan. Nah, jadi sudah masuk generasi ketiga. Nah, cuma kan persoalannya kita ini belum terhimpun. Begitu ya, belum terhimpun. Nggak usah di luar negeri, di Indonesia pun kan kita belum ada data pasti berapa banyak di semua provinsi yang ada itu di luar Aceh. Nah, makanya saya bilang ini jadi masukan juga ke pemerintah daerah kita bagaimana menghimpun potensi ini. Ketika pemerintah daerah membuka pintu, melibatkan semua potensi ini, saya yakin ini banyak yang bisa didorong ke daerah, banyak yang bisa dikuatkan, minimal sekali seperti yang saya bilang tadi, informasi. Karena justru menurut saya informasi ini yang penting. Peluang-peluang jalan gitu kan, seperti tadi pagi sudah saya teruskan informasi info pekerjaan kebutuhan tenaga medis 1.000 orang di Kuwait. Di Kuwait. Ya. Itu tenaga yang dibutuhkan dari Indonesia atau seperti apa? Dari Indonesia. Untuk dari Indonesia. Sekarang ini emang ya yang masih dibutuhkan ya. Sekarang ini. Siapa tahu dengan obrolan yang kita sedang obrolkan sekarang ini ada yang dengar gitu kan. Nanti ada betul. Ada langsung yang diberangkatkan ke sana tenaga
medis gitu ya Bang ya. Luar Iya, biasa. paling paling tidak nanti bisa diikuti syaratnya apa, kemudian diikuti tesnya. Ya di antara 1.000 katakanlah misalnya ada 20 orang kita yang lulus, itu kan sudah Iya. alhamdulillah gitu. Iya, benar. Dan harapan peserta halal bihalal tanggal 21 yang lalu, karena ada dari Turki waktu itu yang berbagi informasi, dia mahasiswa S1 di sana. Jadi biaya mandiri ternyata lebih murah di Turki. Dan ada salah satu peserta lainnya di Qatar. Dia sudah lama kerja di Qatar, punya 4 anak, 1 anaknya di Jepang, 1 lagi mau kuliah di Turki. Salah satu alternatifnya di Turki selain Australia ya. Dan ada 1 negara lain lagi. Nah, dari halal bihalal tadi tahu informasi di Turki itu biaya mandiri. Nah, si anggota tadi yang dari Qatar ini bahwa seperti saya bilang mengapresiasi keberadaan komunitas ini walaupun masih sebatas grup WA ya. Nah, kemudian berharap supaya komunitas ini, World Gayunis Community ini mengadakan acara sosialisasi begitu ya. Jadi, nah makanya ini kita lagi nunggu adik kita yang kuliah di Turki tadi kapan nanti pre-nya, baru kita adakan bagaimana kuliah biaya mandiri di Turki. Gitu. Apalagi kan ini adik-adik kita sudah selesai ya pengiriman prestasi, tinggal ujian nasional. Nah, setelah ini kita nggak tahu nih apakah tes kedinasan, apakah masuk perguruan tinggi swasta, gitu kan? Nah, apakah di Gayo, di Aceh atau di luar Aceh? Nah, ini kan kita masih belum tahu. Nah, paling tidak dengan sosialisasi kegiatan yang insya Allah nanti kita adakan, yang kuliah di Turki, nah terus ada beberapa negara lagi yang menyediakan yang S1, menyediakan beasiswa. Nah, ini kan jadi alternatif begitu. Ya, luar biasa. Jadi sebenarnya informasinya itu yang lebih apa dulu kita dapatkan sehingga kesempatannya nanti bisa kita dapat juga gitu. Kadang-kadang memang informasi itu datang belakangan setelah kita misalnya memilih kuliah di dalam negeri. Pada awalnya padahal keinginan kuliahnya di luar negeri begitu ya Bang Yus ya. Apalagi ini kesempatan buat adik-adik kita yang baru bulan 7 ini udah mulai lulus sekolah loh, tingkat SMA sederajat ya. Iya, ini sudah pengiriman kan, ada yang sudah lulus pengiriman. Benar. SMPTN. Ya pengiriman prestasi. Dulu PMDK saya. Iya, benar. Teman saya PMDK pengiriman. Nah, ini kan ujian nasional kan. Paling nggak bisa jadi alternatif. Apalagi dengan biaya yang sangat terjangkau. Katakanlah di Mesir tadi 1 juta, ini kan nggak berat gitu. Walaupun mandiri ya. Di Turki 3 juta per bulan, kan jauh lebih mahal di Indonesia kan. Benar. Memang kalau cerita dari teman-teman sebelumnya atau informasi yang kami dapat, beasiswa di luar itu jauh lebih besar gitu ya Bang Yus ya. Sementara Abang sekarang kan lagi nikmati nih proses sekolahnya dengan beasiswa gitu. Abang beasiswa kan? Jadi saya istri yang dapat beasiswa di UCL. Jadi saya anak-anak depend ke istri. Saya kerja dulu buat tambahan ya. Kemudian anak-anak pindah sekolah tahun 1-2 ini fokus kerja. Mudah-mudahan nanti tahun ketiga bisa apply beasiswa di sini. Karena sebelumnya pada pilihan siapa yang maju, pilihannya istri yang maju. Masalahnya kalau saya maju lulus, keluarga tinggal. Status saya kan saya bukan PNS. Dan dulu saya sebetulnya 2011 langsung lanjut sebetulnya, selesai 2010 S2, mau lanjut saat itu pilihannya ke Amerika atau di Indonesia. Jadi waktu itu memilih ditunda dulu sampai kita siap semua, karena waktu itu menghadapi kelahiran anak yang pertama 11. Nah, makanya sekarang untuk kami di Inggris ini pilihannya istri yang maju dan alhamdulillah dapatnya di UCL, di University College London. Dan beasiswanya akhirnya beasiswa dari pemerintah Indonesia dan alhamdulillah semua di cover semua. Cuma untuk keluarga 3 yang ikut kami di PEN, 2 yang ditanggung. 2 ditanggung. Saya pilihan ya 2 ditanggung. Jadi anak ditanggung. Nah,
Makanya saya mesti kerja buat tambah. Luar Mudah-mudahan nanti tahun ketiga bisa apply beasiswa di sini. Luar biasa, amin. Jadi kalau misalnya beasiswa yang ditanggung oleh negara asing itu sendiri ada nggak, Bang Yus? Kalau tadi kan si kakak itu dari Indonesia nih, Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia. Kalau yang kita mau dapatkan untuk di negara itu sendiri, bisa nggak di mana kita kuliahnya, di mana negara mana kita tuju gitu? Sekarang dan pendengar RRI di Takengon dan sekitarnya, peluang itu banyak sekali. Kalau dibandingkan pas zaman saya S1, ya, jadi milenial akhir ini, Gen Z, nah sekarang kesempatan itu berlimpah. Nah kuncinya tinggal kita maunya lagi, saya pikir. Jadi hampir semua negara itu menyediakan beasiswa. Termasuk di Inggris ini, beasiswa dari Inggris ini ada. Yang S2, S3, begitu kan. Di samping kita, pemerintah Indonesia kan juga ada LPDP. Dan beasiswa pemerintah Aceh juga ada. Beasiswa pemerintah Aceh kan juga ada. Dan pemerintah Aceh ini kan dari tahun 2007 sudah dibuka ya kebijakan itu. Dan saya yang tes pertama waktu itu. Kalau yang dari Gayo. Begitu yuk. Jadi peluangnya banyak. Tinggal kitanya lagi sih. Memanfaatkan peluang ini, saya pikir. Iya, luar biasa sekali. Bang, kembali lagi ke komunitas yang baru dibentuk tadi. Ini rata-rata orang Gayo yang sudah Abang jumpai atau yang sudah bergabung di komunitas ini dalam urusan apa di Inggris? Apakah sama semuanya sedang melanjutkan pendidikan gitu? Ya, jadi sampai kemarin, seperti saya sampaikan tadi, yang sudah masuk itu ada 27 negara. Dari berbagai benua ya. Kalau di Eropa ini ada yang di Jerman, kemudian Prancis, di Inggris, jadi total sementara 27 negara. Kami di Inggris ini kurang lebih 15-16 orang. Secara keseluruhan yang paling banyak mahasiswa, tentu yang paling banyak. Ada yang bekerja terbatas, yang sekolah tentu anak-anak ya. Kayak kami nih di Inggris ya, jadi istri kuliah, saya fokus kerja dulu seperti yang saya sampaikan tadi. Terus anak-anak sekolah primary, secondary. Bahkan kalau di Inggris ini ada juga yang sudah permanen residen, tinggal di sini. Ya, jadi penduduk tetap ya? Iya, udah tinggal di sini. Ini kan luar biasa begitu ya. Ada orang Gayo yang sudah permanen residen, kan luar biasa. Yang memang sementara, data sementara itu kebanyakan di Mesir. Jadi di Mesir ini dari 4 kabupaten ini Gayo Alas 80-90an orang ada. Jangan-jangan Bang Yus juga pengen jadi masyarakat tetap di sana nih dari omongannya ya. Agak sedih juga sih. Orang ya. Agak sedih juga. Orang ya. Ini nggak ada cicahnya. Benar. Raya. Jadi itu dia, harus budayakan menanam di perkarangan sekitar ya, kayak Gegarang gitu ya. Atau terong Belanda gitu bisa ya di sana. Ya, di sini kita nggak bisa nanam sembarangan. Oh, nggak bisa. Nanam sembarangan nggak bisa. Nah, terus kalau misalnya buka usaha rumahan itu pun aturannya cukup ketat, diinspeksi. Ketat banget di sini, apalagi urusan perhalalan ya. Jadi ada Dewan Moneter orang halal UK itu ketat sekali. Cuma di sini kelebihannya urusan itu dipermudah dan kita cukup dibantu, dan plusnya lagi berurusan setor sana sini itu nggak ada di sini. Jadi kalau misalnya untuk pekerjaan juga posisi tertentu itu terbuka ya, nggak ada main duit, nggak bebas pungli gitu Bang ya? Bebas pungli, bebas pungli. Jadi secara umum lebih Islam di sini. Ya. Baik, kalau secara culture gitu, budaya, kita tidak usah bandingkan dengan daerah lain, langsung dengan daerah kita di Gayo nih. Apa yang bisa kita jadikan contoh dari Inggris itu, mungkin bisa diimplementasikan di sini yang baiknya, pastinya begitu Bang Yus? Banyak sekali hal positif yang patut kita contoh. Jadi dari sisi lingkungan di sini tuh hijau.
bersih, rapi, masyarakatnya tertib, aturan itu strict, tapi warganya itu cukup dibantu, dimudahkan, yang penting taat aturan, dan ketika aturan itu nggak berjalan, ada yang melanggar, sanksi itu berjalan, dan aparaturnya itu memberikan contoh yang baik. Dan kita berurusan di sini serba mudah. Dalam misalnya nih, kita ada komplain sesuatu itu dalam itu saat itu juga langsung dilayani. Saat itu juga dilayani. Dari sisi kebersihan cukup bersih, di mana-mana hijau, udaranya juga bersih dan makanannya juga organik. Oke. Di sini di mana-mana orang biasa jalan, ya, kecuali berpergian jauh. Nah makanya kan dari kebiasaan pola makan dan lingkungannya, belum lagi budaya masyarakatnya. Di sini saya lihat usianya senja-senja. Jadi di atas 60-an pun 70-an, bahkan ada 100-an itu masih jalan kaki. Oh, sehat gitu. Masih ya sehat. Dan di sini antara manusia, hewan dan tumbuhan alam itu hidup berdampingan. Banyak sekali burung seperti di luar ini kita nggak bisa sembarang tembak, tangkap, tapi nggak bisa. Nah, hanya yang jadi shock culture ya, jadi agak kaget, walaupun saya udah tahu karena kan dulu kuliahnya di sastra Inggris ya. Jadi yang nggak biasa, yang nggak biasa kita, karena kita ya budayanya timur ya. Jadi di sini itu kemana-mana orang bawa anjing, gitu ya. Nah, kemudian nggak semua tempat pabrik itu kan ada toilet. Nah, terus kalau misalnya bersihin, ya kita buang air kecil, buang air besar, mereka kan pakai tisu. Nah, kenapa pakai tisu? Ya karena mereka nggak mengenal najis seperti agama kita. Beda Muslim di sini atau orang UK sendiri yang sudah masuk Islam itu kan membersihkannya pakai air, seperti bagaimana membersihkan najis. Nah, kemudian di sini relatif lebih bebas, begitu ya, relatif lebih bebas. Nah, cuma itu kan balik lagi ke kita. Kita cukup tahu, tinggal kita mencontoh yang baik-baiknya. Dan seperti berpakaian juga, ini kan di sini agak minim pakaiannya, ya, karena mereka beda agamanya. Dan saya lihat seperti musim panas ini kan mulai hangat. Itu awal-awal Syawal tuh sempat 20-an derajat. Jadi pakaiannya banyak yang minim, begitu. Nah, banyak yang minim, dan di saat menghangat ini mau musim panas, pakaian Indonesia kita bisa pakai di sini. Nah, jadi hal-hal seperti itu sih yang agak berbeda ya. Menyangkut kebebasan tadi, nah bebasnya dalam arti ya itu tadi pakaiannya. Dan kalau di sini orang misalnya berpelukan depan umum, ya mohon maaf, berciuman itu biasa di sini. Nah, jadi apakah itu pasang suami istri atau bukan, itu hal yang biasa. Nah, lagi-lagi itu yang agak culture shock. Kalau urusan pekerjaan, kamu jenis kelaminnya apa? Nah, kamu rasnya apa? Kecenderungan seksualnya sampai seperti itu ditanyakan. Nah, ini kan kalau kita kan jenis kelamin laki-laki perempuan. Nah, kecenderungan seksualnya kita nggak sampai situ. Nah, rasnya apa? Apakah ras Asia Eropa gitu kan? Sampai detail seperti itu. Nah, dan di sini orangnya disiplin, menghargai waktu, dan nggak mau nyampurin urusan orang, ngomongin orang. Kalau ketemu juga say hello, dan kalau misalnya kita diskusi ngomongin yang prinsip, setelah itu selesai mengerjakan urusan yang lain. Dan sebetulnya nilai-nilai kita Dayu ada juga di sini sebetulnya ya. Nah, seperti ringan tulen, cerdik, risik, bidik. Nah, ini kan nilai-nilai yang ada di sini, yang kita juga punya. Hanya mereka ini mengamalkan itu, dan mereka bikin sistemnya dengan baik. Nah, sementara kita pengamalannya yang kurang, gitu. Urusan kebersihan, bahkan kita didorong melalui agama, an-najafatu minal iman. Tapi kan coba kita lihat sepanjang jalan misalnya, atau di tempat wisata ada pekan begitu kan, itu kan sampah di mana-mana. Di sini seperti saya bilang, orang nggak berani buang sampah sembarangan. Seperti kami dari rumah, terus dimasukkanlah ke rumah sampah. Lalu di depan pintu itu ditulis,
Kalau misalnya ngasih tips saja ke petugas kebersihan, itu kita kena penalti, kena denda. 50.000 pounds. Kalau dirupiahkan 1 miliar. Itu kenapa sanksinya? Sanksinya kenapa bisa kena? Ya karena ya itu tadi suap menyuap nggak berlaku di sini. Oh ya. Suap, dan di sini kan makin besar penghasilan, bayar pajaknya makin besar. Pajak itu diimbangi dengan pelayanan terbaik dari pemerintah. Diimbangi dengan pelayanan terbaik dari pemerintah gitu. Oke. Artinya jadi, untuk mematuhi peraturan di sana masih ini Bang ya, masih disiplin sekali begitu ya Bang Yus ya. Aturan itu berjalan, orang disiplin dan sangat tertib. Saya 5 bulan di sini, 5 bulan seminggu ya. Belum pernah saya melihat kecelakaan. Belum. Karena orang tertib sekali. Dan jalan berlobang gitu ya, berlumpur nggak ada. Kalau di kita ini misalnya terperosok ke jurang begitu ya. Nah ini ya secara teknis entah mungkin tanjakannya yang kurang layak begitu tikungannya. Ini kan dari sisi teknis kan perlu dievaluasi sebetulnya begitu. Nah jadi semua serba tertib, tertib. Jadi orang nggak boleh parkir sembarangan, gitu ya, berhenti sembarangan. Terus ini sudah jelas ini jalan umum, ini pengguna jalan, di mana bisa parkir, di mana bisa berhenti. Nah kalau misalnya ada orang yang melanggar itu berurusan dengan hukum, nggak ada urusan. Di taman pun begitu. Jadi kita ke taman, ada area yang buat anak-anak playground. Ada yang di luar anak-anak. Di playground itu kita nggak bisa bawa anjing. Nah kalau misalnya bawa anjing itu langsung kalau ketahuan itu kena penalti 500 pounds. 1 pound itu 20.000. Kalikan 500. Jadi 500 kali 20.000. Iya. Nah seperti tadi kita ngasih tips saja ke petugas kebersihan itu penaltinya 50.000 gitu. 50.000 kali 20.000 itu 1 miliar. Oke. Ya. Jadi pendengar, ya gimana? Kita sapa dulu nih Bang Yus, banyak pendengar yang lagi monitor di YouTube-nya nih, di YouTube RRI Takengon Channel. Selamat malam semuanya, kita masih ngobrol nih ya bersama Bang Yus, salah satu diaspora Gayo yang ada di Inggris saat ini. Di kota apa tadi Bang Yus? Kami di London tinggalnya. London. Jadi kalau Indonesia di Jakarta. Kalau Takengon dia di area kotanya gitu ya, di kotanya untuk saat ini. Jadi bukan bermaksud kita membedakan antara daerah dengan negara lain atau Gayo dengan Inggris begitu. Tapi disiplinnya itu yang boleh kita contoh tadi Bang Yus ya, yang bisa kita jadikan banyak hal yang bisa kita contoh. Benar. Salah satunya tadi kebersihan sampah gitu ya. Kalau di kita ini sampai saat ini sampah itu masih jadi momok sih, masih menjadi pembahasan bahkan setiap harinya. Apalagi kalau ada momen-momen tertentu. Nah kalau di Inggris gimana, Bang Yus? Ada nggak momen-momen hari besar gitu? Kalau di sini misalnya Pacu Kude, 17 Agustus, itu di Inggris gimana? Di Londonnya? Hari keagamaan ada, karena seperti anak-anak kan sekolahnya sekolah pemerintah ya di sini ya. Tentu menyesuaikan dengan hari keagamaan di sini. Nah, cuma untuk puasa kemarin secara terpusat di London ini itu di Leicester, dekat Chinatown. Di situ dipusatkan untuk pembukaan puasa dan langsung dibuka oleh wali kota London, Sadiq Khan. Yang kebetulan wali kotanya ini kan Muslim. Dan lumayan Muslim di London, di Inggris ini mungkin sekarang di angka 4-7% dari seluruh UK. Dan di tempat publik, marhaban ya Ramadan gitu, di tempat perbelanjaan besar tetap ada. Termasuk untuk ada. Dan di sini walaupun berbeda agama, sejauh ini saya belum pernah pengalaman misalnya anti Islam begitu ya, atau rasis, itu nggak ada. Benar. Nah ini dari perspektif saya yang sudah tinggal di sini. Nah tentu kan kalau selama ini ini Inggris bebas, nah terus anti Islam, mungkin kita membaca berita atau perspektif turis begitu yang terbatas di Inggris, yang kebetulan waktu pas di Inggris atau di Eropa melihat
saat dia melihat kasus seperti itu. Ya. Nah, tapi seperti saya bilang, jadi Muslim di sini juga sangat kapah ya berislam saya lihat. Dan hampir secara keseluruhan menyangkut sistem yang ada di Inggris ini seperti saya bilang, lebih Islam di sini dalam tanda kutip. Oke, luar biasa. Sekali lagi bukan maksud membandingkan nih pendengar ya, tapi yang baik-baik itu perlu kita contoh ya Bang ya, demi kemajuan kita sendiri terutama, kemudian beralih ke keluarga dan lingkungan. Ini ada yang komen ini Bang di live chat kita, coba kita baca dulu ya. Baik. Oke, selamat malam buatnya Wilda, Ona di Ona lagi nonton, masih ada beberapa lainnya. Boleh komen dong langsung ya di kolom live chatnya. Dari Gembel Bintang, di UK arah kebudayaan Numeruhul ketua lagu Igayu katanya. Saya lihat nggak ada. Nggak ada ya. Jadi orang di sini kumpul-kumpul, menatu nggak ada. Nah, jadi waktu itu betul-betul apa ya Yu, berkah begitu. Walaupun sebenarnya dari sisi waktu kita Muslim ya, ini sebenarnya kita menang. Karena kenapa? Kita sebelum subuh itu kan sudah bangun, sholat tahajud, kemudian jamaah ke masjid. Sementara mereka ini kan sebelum kerja itu bangun begitu. Nah, dari sisi itunya kita menang sebetulnya. Dan seperti saya bilang, nilai-nilai Gayo itu nilai-nilai di Inggris ini kita orang Gayo juga punya. Misalnya seperti saya bilang tadi, cerdik, risik, bedek, kemudian kemel, mu tentu, ringan tulen gitu. Ini kan nilai-nilai yang ada di Inggris ini yang tidak serta-merta dibangun tentunya. Mereka juga seperti ini kan butuh waktu ratusan tahun begitu. Nah, sementara itu tadi yang saya lihat setelah di sini kita pengamalannya yang kurang. Nah, dan ini belum tersistem baik. Jadi seperti saya bilang tadi, ini buat yang nanya Numeruhul itu nggak ada, karena selesai urusan satu, lanjut urusan lain. Dari sisi jalan, mereka ini jalannya cepat-cepat, karena mereka seperti ya mereka kan filosofinya time is money, waktu adalah uang, jadi mengejar waktu. Dan setelah saya di sini, saya melihat ini ada faktor lingkungan juga, karena cuacanya kan dingin. Kenapa kita perhatikan mereka masuk ke tangannya ke kantong, kenapa jalannya cepat? Ini kan karena dingin untuk menghangatkan badan. Selain mereka menghargai waktu tadi, cukup disiplin, cukup menghargai waktu. Yang dari waktu kita dari sisi Islamnya kita nggak kalah, karena itu tadi bangun lebih awal. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu itu dengan baik. Nah, sehingga berkah buat menetahi diri, memantaskan diri, yang seperti itu mulai dari kita, keluarga kita. Dan urusan kebersihan tadi pun bagaimana memulai dari kita, keluarga kita, begitu ya. Dan di sini untuk air pun jadi langsung dari keran itu bisa diminum. Di situ di air dingin, air hangat, air panas, dingin sekali langsung di situ. Jadi kita nggak isi ulang atau masang pipa bor di sini ya, pipa sumur ya, air sumur. Nah, jadi nggak seperti itu. Nah, ini hal-hal positif yang tentu bisa jadi pemikiran pemerintah daerah. Kemajuan gitu ya. Betul. Jadi jangan hanya yang minusnya itu tadi yang saya lihat, yang kita nggak biasa di sini biasa. Ya. Jadi pakaiannya agak minim. Nah, kemudian di tempat umum berpelukan, berciuman, begitu. Nah, terus di tempat umum itu nggak pakai air, tapi pakai tisu, gitu ya. Walaupun ya yang muslim ya tetap pakai air, karena perbedaan agama tadi. Karena perbedaan agama, dan kemana-mana bawa anjing. Nah, saya waktu pas lihat anjing di sini, teringatnya mengaruh di sini ya. mengaruh di Gayo gitu ya. Mengaruh di Gayo. Jadi kemana-mana bawa anjing. Dan mereka itu cukup memuliakan anjing itu. Nah, jadi ada kayak itu keranjang bayi itu, nah dimasukkan ke situ, dan anjingnya juga lucu-lucu. Dan kalau kita ke taman itu banyak sekali burung, banyak tupai, jadi luar biasa. Luar biasa. Kalau kita di sini udah dicicah riaskan orang itu,
Facebook gitu. Jangan abang lakukan itu di sana ya. Kami takut nanti Bang Yus mendapatkan sanksi. Jangan. Orang Gayo di sana baik-baik semua ceritanya kita dengar di sini. Oke, jadi pendengar, kita simpulkan sedikit hal-hal baik yang ada di London ini. Terlepas di sana komunitas orang Gayo yang sudah terbentuk dari berapa negara? 27 negara tadi ya Bang ya? 27 negara. 27. Jadi hal-hal baik itu bisa kita contoh dari mana aja ya Bang ya, nggak mesti mengenal daerahnya. Terutama tadi kebersihan sampah, ya. Kedua, kedisiplinan dalam berkendara. Di sana tidak terlalu tergila-gila menggunakan kendaraan pribadi ataupun umum sehingga udara itu tidak polusi gitu ya Bang Yus ya. Begitu. Ya, lebih bersih. Makanannya juga organik. Makanannya juga organik gitu. Yang hampir semua positif sih, yang minusnya itu tadi. Nah, shock culture-nya nggak usah kita ikuti, nggak usah kita pikirkan gitu ya. Lebih minusnya itu cukup tahu, tinggal kita ngikuti plusnya apa minusnya. Iya, mudah-mudahan nanti suatu saat Bang Yus mau pulang kampung di sini udah bisa minum dari keran langsung ya. Mudah-mudahan. Kan sekarang ini banyak yang heran ini kalau di Inggris itu kok minumnya dari keran langsung gitu. Sama halnya kalau di Arab Saudi gitu juga nggak sih? Airnya langsung bisa diminum gitu ya Bang ya? Saya untuk negara lain belum perbandingan ya gitu. Tapi seperti saya bilang tadi, ya seperti itu urusan air, urusan sampah. Dan dari sisi smartnya, ya smart city. Dari sisi greennya green. Kalau livable-nya juga livable sih dari sisi perkotaan ya. Hanya efisiensinya ya tentu ada yang bisa dirujuk, ada yang enggak gitu. Nah ini kan kita juga mesti melihat kota-kota lain di dunia seperti Hong Kong bagaimana, Dubai bagaimana, Washington bagaimana, dan ini kita punya IKN sekarang ya, yang plus-plus di negara lain itu. Nah ini semuanya ada di IKN. Mudah-mudahan untuk masa depan bisa jadi rujukan. Tapi paling nggak dari cerita ini ada hal yang bisa diambil, terutama buat daerah kita. Dan dalam konteks komunitas ini seperti saya bilang, jadi tujuannya bagaimana kita berhimpun di luar ini, saling kenal, bisa silaturahim, menguk besi tulung tempuhan, besi jujang jangkunan, minimal berbagi informasi. Berbagi informasi. Jadi jangan segan-segan kalau mau hubungi Bang Yus, barangkali ada akun media sosial yang bisa dihubungi gitu bagi masyarakat ataupun pendengar yang mau tanya-tanya nih Bang Yus, barangkali ada nggak? Apa? Instagram, Facebook? Kalau Facebook saya kan sudah 5.000. Jadi kalau teman-teman mau berteman bisa di-follow dan di-like halaman Facebooknya. Yusradi Usman Al-Gayuni. Jadi Facebook namanya juga sama sih, hanya halaman Facebook ini hanya agak kecil. Nah kemudian Instagram juga sama itu namanya, TikTok juga itu, channel YouTube juga itu. Sama, nggak susah nyarinya ya? Ya, Yusradi Usman Al-Gayuni. Jadi sebisa mungkin hal-hal inspiratif, positif di sini itu saya sempatkan nulis, bikin video singkat begitu. Kalau sekarang kan video ya lebih cepat ya, dibandingkan menulis kan lebih lama begitu. Dan seperti sekarang ini alhamdulillah, terima kasih RRI yang sudah mengundang, mudah-mudahan bisa berbagi informasi dan bermanfaat. Amin, kita akan terus ganggu nih Bang Yus selama dia. Yang penting maunya jangan jadi masyarakat tetap di London ya, kasihan kami yang sedih gitu. Bang, sebagai diaspora Indonesia di sana, buat konten juga nggak setiap hari? Karena kalau kita lihat ini banyak yang buat konten itu orang-orang Indonesia yang berada di luar, di Jepang, di Inggris, di Cina, di manapun begitu, mereka buat konten gitu, ngasih tahu untuk informasi. Saya bikin di TikTok. Jadi sejak di sini saya juga bikin TikTok. Nah, terus menulis tetap. Jadi menulisnya itu lebih gayanya berkekebaran gitu, bertutur dan nggak panjang, supaya lebih mudah dibaca, kemudian mengena di hati begitu ya, cerita-cerita inspiratif begitu. Dan ini saya share di Instagram tadi, di Facebook, halaman Facebook, dan channel YouTube itu juga tetap jalan. Dan itu kan isinya orang-orang kreatif, inovatif, kontributif, berprestasi, menginspirasi, dan banyak orang kita yang dalam luar negeri yang dipodcasti, karena itu juga sudah jalan
3 tahun begitu ya. Iya. Nah, insya Allah hanya memang tidak rutin teman-teman yang lain ya, karena kan mesti mengerjakan pekerjaan dari Indonesia juga di sini. Yeah. Penerbitan tetap jalan pagi, mengantar anak sekolah, sore dijemput, Oke. Nah, kembali ke komunitasnya nih Bang, mungkin ada agenda dalam waktu dekat ini atau hal apa yang sudah diplanningkan untuk komunitas World Guyanese Community? Ya, jadi untuk World Guyanese Community ini dalam waktu dekat kita menunggu ke lapangan waktu anggota kita, ya dalam hal ini mahasiswi yang ada di Turki, yang S1-nya tadi biaya mandiri. Pas dia sudah luang, kita akan bikin ya by Zoom meeting nanti secara daring, bagaimana kuliah biaya mandiri untuk S1. Oke. Nanti kita setelahnya bisa lanjut di RRI setelahnya ya. Bisa ya ngobrolnya nanti. Ya, insya Allah nanti Ayu dan teman-teman di RRI dari negara mana tinggal dikomunikasikan, nanti kita sampaikan harusnya yang untuk pelajar, yang untuk mahasiswa, yang sudah menetap, yang sudah kerja, dan yang magang. Yang magang juga ada, cuma di Hongaria. Oke. Baik. Di Indonesia seperti saya bilang ada 15-16, dan alhamdulillahnya tahun ini insya Allah nambah. Dan alhamdulillahnya yang kuliah di sini nambah. Ini yang nambah kuotanya tahun ini yang kuliah. Oke. Yang lulus kuliah di sini. Itu udah tahu dari mana? Cepat sekali informasinya Bang Yus. Karena ini sampai hari ini saya sudah 14 kali nih ngisi di acara Gayo dan non Gayo, dan seperti saya bilang tadi kan usahakan menulis walaupun singkat, bikin video segala macam. Dari kegiatan 5 bulan ini kan orang kita di Indonesia mengikuti dan apalagi setelah di publish komunitas ini beberapa hari yang lalu, sejak tanggal 21 itu, dan sebelum itu mereka kan mengikuti channel YouTube itu juga, dan orang tuanya lapor. Nah, orang tuanya lapor, ini Bang, alhamdulillah nih ada anak saya diterima di satu Manchester, satu lagi di Sheffield. Oke, luar biasa, nggak sia-sia ya. Di Sheffield. Nggak sia-sia, luar biasa buat adik-adik kita bisa diikuti terus informasi. Mudah-mudahan makin banyak. Ya, mudah-mudahan makin banyak yang keluar dalam rangka sekolah, kuliah, magang, kerja, bahkan yang permanen residen begitu ya. Jadi harapan kita di mana-mana di belahan bumi ini ada yang dari Gayo. Nah, sehingga itu memudahkan kita saling terkonek satu sama lain, termasuk dalam konteks pemajuan daerah ya. Seperti saya bilang tadi. Tapi balik lagi ke pemerintah daerahnya. Baik, Bang, sudah di penghujung acara nih, nggak terasa udah ngobrol lebih dari setengah jam kita ya. Mungkin ada sedikit saran atau hal yang sangat penting ingin Abang sampaikan di ujung bincang-bincang kita, silakan Bang. Ya, pendengar RRI, jadi seperti tujuan komunitas tadi untuk menjalin silaturahim, dan ini perintah agama ya, untuk terus menjaga silaturahim, dan dalam kaitan daerah kita diresapi pas menetahi diri itu daerahnya selain kita. Jadi mari kita manfaatkan komunitas ini untuk kemajuan kita bersama, bagaimana saling menginformasi sehingga ada informasi, ada peluang-peluang yang ini bisa dieksekusi untuk kemajuan Gayo, untuk kemajuan generasi di bawah kita pada masa mendatang. Oke, luar biasa. Sehat-sehat terus Bang Yusman dan juga Bang Yusradi Usman. Biasanya panggil Bang Yus saja. Untuk Bang Yus dan keluarga di sana, salam untuk semua keluarga, adik-adik, buat istri. Teman-teman. Kemudian untuk komunitasnya, untuk anggotanya semua salam, untuk orang-orang Gayo yang ada di sana. Untuk waktu sekarang ini jam berapa di sana, Bang? Ini sekarang jam 3:15. Jam 3:15.
Karena musim semi mau ke panas, jadi waktu siangnya itu lebih panjang. Oke. Lebih panjang. Aduh. Jadi kalau tadinya bedanya 7 jam, sekarang 7 jam, 6,5 jam. Sekarang bedanya dengan Indonesia 6 jam ya. Oke. Jadi di sini sudah jam 9:16 ya. Kalau di sini jam 9 malam lewat 16 ini Bang, 21:16. Jam 3:16. Oke. Sehat-sehat ya Bang Yus ya. Ya, sama-sama yuk. Ayo juga sehat-sehat. Teman-teman di RRI, pendengar semuanya sehat walafiat. Kami harap jangan menjadi residen tetap di sana, tetap kembali ke Gayo ya Bang. Ya, insya Allah. Baik, salam sehat, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI. Terima kasih kembali Bang Yus dan pendengar, demikian untuk ruang komunitas malam ini di RRI Takengon yang sudah Anda dengarkan tadi ya. Kita bincang-bincang bersama salah satu diaspora Indonesia yang ada di Inggris, tepatnya di kota London tadinya ya, Bang Yusradi, untuk saat ini yang sedang berada di sana melakukan aktivitas pendidikan begitu ya. Jadi butuh informasi segala sesuatunya, apalagi Anda yang mau lanjut ke dunia pendidikan ataupun kuliah di luar negeri, bisa nih ceki-ceki informasinya melalui World Gayonis Community atau bisa langsung ke akun media sosial Bang Yusradi Usman Al-Gayuni tadi ya, sebagai diaspora Indonesia di Inggris. Terima kasih buat Anda yang sudah menyaksikan streaming di RRI Takengon Channel dan yang sudah bergabung, yang sudah komen ataupun yang sudah monitor. Kita akan lanjut di program selanjutnya di Ruang Rindu. Saya Ayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.